Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan melakukan refleksi terkait kecakapan literasi diri. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Niken Febriana dari Prodi Pendidikan IPA PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Pancasakti, Tegal. Simak videonya baik-baik ya. Ada banyak hal baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini, antara lain pengertian naratif literasi, fitur utama dalam naratif literasi, serta panduan dalam memilih topik naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan refleksif seorang penulis yang menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Wow! Naratif literasi bukan hanya sekedar cerita tentang bagaimana seseorang belajar membaca dan menulis, namun dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang menjadi impian hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai komunitas. Fitur utama naratif literasi ada dua, yaitu sebuah cerita yang diceritakan dengan baik dan memiliki detail yang jelas. Panduan dalam memilih topik naratif literasi adalah fokus pada satu peristiwa yang terjadi selama periode waktu yang relatif singkat. Contohnya, memori awal tentang menulis dan membaca yang diingat jelas. Kemudian, seseorang yang mengajari membaca dan menulis, peristiwa di sekolah yang menarik, lucu, atau memalukan yang ada kaitannya dengan teks. Setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Literasi membantu seseorang untuk berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, dan membantu menumbuhkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Berikut manfaat dari belajar literasi. 1. Memperkaya kosakata. 2. Memperluas wawasan dan pengetahuan. 3. Membantu berpikir kritis dalam mengambil keputusan. 4. Melatih otak bekerja lebih optimal. 5. Mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi. 6. Mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan baik. 7. Melatih konsentrasi dan fokus. 8. Mengembangkan kemampuan verbal. 9. Meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di media digital. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dalam menulis dan menyusun kata. Hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi membudayakan literasi di lingkungan adalah dengan menciptakan lingkungan kaya literasi, meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik merupakan hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Pertama, memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah dan menggantinya secara rutin. Kedua, menyediakan sudut baca di kelas, kantor, dan area lain sekolah. 3. Memajang karya peserta didik di kantor kepala sekolah. Keempat, menyediakan buku-buku dan materi bacaan lain untuk peserta didik, orang tua, atau pengunjung di ruangan selain ruang kelas. Kelima, kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah. Lingkungan sosial afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. 1. Memberi penghargaan atas prestasi yang dicapai peserta didik, baik akademis ataupun non-akademis, yang diberikan secara rutin. Kedua, kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi. 3. Merayakan hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya. Keempat, mengadakan festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval toko buku cerita,
dan sebagainya. Kelima, terdapat budaya kolaborasi antar guru dan staf. Keenam, staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi. Yang terakhir, lingkungan akademik. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. 1. Terdapat tim literasi sekolah yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal. 2. Menjalankan pembiasan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ketiga, buku fiksi dan non-fiksi tersedia dalam jumlah yang cukup banyak di sekolah. Keempat, ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah. Kelima, guru menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.